Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kita akan melanjutkan pendalaman materi, yaitu untuk persiapan ujian tengah semester. Oleh karena itu kalian buka LKS-nya, yaitu pada halaman 48. Nomor 1, pemboikotan terhadap kaum muslimin berlangsung selama ... Jawabannya itu B, 3 tahun. Dan di buku ini disebutkan 4 tahun karena terhitung dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian. Kalau kita hitung dari 7, 8, 9, 10 berarti 4 tahun. Kalau kita dari 7 menghitung 8, dari 7, 8, 9, 10 ada 3 tahun. Yaitu ada silang pendapat. Bisa B berarti bisa C. Kemudian nomor 2, Rasulullah seorang yang dapat dipercaya, maka mustahil Rasulullah bersifat apa? Yaitu bersifat khianat. Ya. Tidak mungkin Rasulullah berkhianat, itu mustahilnya. Kemudian nomor 3, istri Rasulullah yang selalu melindung dakwah Rasulullah dengan harta dan jiwanya adalah ... Jawabannya adalah A, Khadijah. Nomor 4, orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut ... Jawabannya adalah C, as-sabiqunal awwalun. Nomor 5, berdasarkan surat Al-Qalam ayat 4, Rasulullah adalah orang yang berbudi pekerti ... yaitu berbudi pekerti luhur. Nomor 6, 2 tokoh kafir Quraisy yang senantiasa memusuhi Islam adalah ... Jawabannya adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Kemudian nomor 7, pedang kesayangan Rasulullah bernama ... Jawabannya adalah A, pedang Zulfikar. Kemudian nomor 8, istri Abu Lahab yang dijuluki si pembawa kayu bakar adalah ... Jawabannya adalah B, yaitu Ummu Jamil. Berikutnya kalian lihat kembali halaman 49. Nomor 1, paman Rasulullah yang senantiasa menghalangi dakwahnya adalah ... Jawabannya C, Abu Lahab. Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan di bukit ... Jawabannya adalah B, di Bukit Sofa. Nomor 11, seluruh orang Quraisy dan bangsa Arab mengakui bahwa Rasulullah adalah Al-Amin, yang artinya ... Jawabannya adalah tidak pernah berbohong. Nomor 12, Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi selama ... Jawabannya adalah 3 tahun, yaitu B jawabannya. Nomor 13, kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada kaum muslimin selama ... Nah, di sini juga kembali ditanyakan, padahal di nomor 1 sudah ditanyakan, berarti jawabannya adalah B, 3 tahun. Ada juga yang menjawab D, yaitu 4 tahun. Monggo silakan. Yang penting kalian tahu alasannya bahwa pemboikotan itu mulai dari tahun ke-7 kenabian dan berakhir di tahun 10 kenabian. Ada yang jawab 3 tahun, ada yang jawab 4 tahun. Kemudian selanjutnya 14, sepupu Rasulullah yang masuk Islam sejak berumur 10 tahun adalah ... Jawabannya adalah D, yaitu Ali bin Abi Thalib. 15, ibunda Ammar bin Yasir yang meninggal akibat disiksa oleh orang kafir Quraisy karena masuk Islam adalah ... Jawabannya adalah B, yaitu Sumayyah. Kemudian nomor 16, siapakah wanita yang pertama kali masuk Islam? ... Jawabannya adalah C, yaitu Khadijah. Selanjutnya kalian buka halaman 50.
Nomor 17, paman Nabi yang belum masuk Islam namun selalu melindungi dakwah Rasulullah adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu Abu Thalib. Kemudian nomor 18, istri Abu Lahab yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B, Ummu Jamil. Nomor 19, wahyu yang pertama kali turun adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nomor 20, siapakah yang selalu menentang Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam? Jawabannya adalah D, yaitu Abu Lahab, sehingga turun ayat surat Al-Lahab. Nomor 21, wahyu yang kedua kali diturunkan kepada Rasulullah adalah, jawabannya yaitu B, surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Nomor 22, budak yang disiksa dan akhirnya diselamatkan dan dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq adalah titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu Bilal bin Rabah. Nomor 23, Rasulullah mengalami kesedihan yang mendalam pada tahun 10 kenabiannya karena titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu meninggalnya istri dan paman yang selalu melindunginya. Nomor 24, budak yang dimerdekakan Rasulullah kemudian diangkat menjadi anaknya adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu Zaid bin Harizah. Selanjutnya kalian lihat kembali halaman 51. Nomor 25. Di gua manakah Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali? Titik-titik. Jawabannya adalah B, di gua Hira. Nomor 26, perjanjian pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap umat Islam bernama titik-titik. Jawabannya adalah C, Sahifah. Nomor 27, Rasulullah adalah orang yang paling terpercaya karena Rasulullah bersifat, jawabannya adalah A, yaitu Siddiq. Atau boleh juga kalian jawab C, amanah. Nomor 28, di manakah Rasulullah pertama kali menyebarkan agama Islam? Jawabannya adalah A, yaitu di Bukit Sofa. Nomor 29, pada usia berapakah Rasulullah diangkat menjadi nabi? Jawabannya adalah A, yaitu umur 40 tahun. Nomor 30, berikut ini adalah isi dari pemboikotan terhadap kaum muslimin kecuali, jawabannya adalah A, dilarang melihat. Kemudian kita lihat isian. Nomor 1, orang Quraisy yang sangat kuat yang akhirnya masuk Islam setelah didoakan Rasulullah adalah titik-titik. Jawabannya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nomor 2, rumah sahabat yang dijadikan tempat berdakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi adalah titik-titik, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam. Nomor 3, orang yang pertama kali masuk Islam disebut titik-titik. Jawabannya adalah as-sabiqunal awwalun. Nomor 4, Rasulullah menerima wahyu yang pertama di titik-titik, yaitu di Gua Hira. Kemudian nomor 5, budak yang disisa kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah titik-titik. Jawabannya yaitu Bilal bin Rabah. Anak-anakku, kalian bisa lihat kembali, kemudian koreksi kembali pekerjaan kalian di mana letak kesalahannya, atau mungkin jawaban Pak Guru keliru, nanti bisa dijawab dengan Pak Guru. Dan selanjutnya kita lihat halaman 52. Nomor 6, wahyu yang pertama Rasulullah adalah surat titik-titik, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nomor 7, karena kejujuran Rasulullah yang terkenal di masyarakat Arab, maka Rasulullah dijuluki titik-titik, yaitu mendapatkan gelar atau dijuluki Al-Amin yang artinya terpercaya. Nomor 8, paman Rasulullah yang selalu melindungi beliau dalam dakwahnya adalah titik-titik. Jawabannya adalah Abu Thalib. Nomor 9, paman Rasulullah yang senantiasa menentang dakwah Rasulullah adalah titik-titik. Jawabannya adalah Abu Lahab, sehingga turun ayat surat Al-Lahab. Nomor 10, Rasulullah berada di Gua Hira untuk titik-titik, yaitu untuk bertahanus atau berkhulwat. Kemudian selanjutnya nomor 1, soal uraian. Tuliskan wahyu yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nomor 2, bagaimana reaksi orang kafir Quraisy ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan di Bukit Sofa?
Jawabannya adalah menentang, menyiksa, dan menganiaya. Akhirnya terakhir sampai memboikot orang Islam atau orang-orang yang masuk Islam. Nomor 3, apa isi kandungan surat Al-Hijr ayat 94? Jelaskan. Jawabannya adalah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nomor 4, apa saja sifat mulia Rasulullah? Jawabannya adalah siddiq, amanah, tabligh, fatona. Kemudian nomor 5, sebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, yang disebut dengan as-sabiqunul awal itu, yang pertama yaitu jawabannya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harisa, kemudian Utsman bin Affan, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, itulah tadi pembelajaran pendalaman materi untuk persiapan ujian tengah semester. Dan kalian koreksi kembali ya, yang belum diisi atau yang salah bisa diganti, dirubah. Kemudian untuk selanjutnya kalian pelajari di UTS nanti, yaitu tentang yang pertama dakwah Nabi Muhammad, tantangan kepada Nabi Muhammad, dakwah tantangan kepada sahabat-sahabatnya, itu belajari sampai pada yaitu sifat mulia Nabi atau kepribadian Nabi Muhammad kalian pelajari. Insyaallah itu nanti yang akan dibahas atau keluar di ujian tengah semester. Sampai di sini dulu dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.